Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Bapak-bapak yang kami hormati, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan jamaah salat subuh Masjid Al-Quddus yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, kita sebagai hamba Allah tentu sangat bersyukur sekali kepada Allah. Yang kita ketahui nikmat dan karunia Allah sangat banyak dan tidak putus-putusnya yang Dia curahkan pada kita. Nikmat sehat badan dan juga yang lebih tinggi lagi yaitu nikmat kemauan dan kesungguhan untuk menjalankan syariat atau perintah Allah, atau yang disebut dengan taufik atau hidayah. Karena taufik dan hidayah ini adalah kekuatan yang memberikan kekuatan yang Allah tanamkan di dalam hati kita untuk memberikan dorongan-dorongan kepada anggota tubuh kita menjalankan syariat dan perintah Allah. Ketika taufik dan hidayah itu bersemayam di dalam hati, maka anggota tubuh itu akan mengikuti gerak hati yang Allah bimbing atau yang Allah hidayahi. Makanya di dalam Islam, kesehatan jiwa atau kesehatan hati itu lebih diutamakan, tetapi tidak mengabaikan kesehatan badan. Jadi kesehatan jiwa atau kesehatan hati itu sangat menentukan kualitas kemanusiaan kita sebagai manusia, bukan berarti mengabaikan kesehatan badan. Beda dengan ada sebuah istilah kita di negara kita ini ya tentang olahraga. Untuk memberikan semangat orang berolahraga, maka dikeluarkanlah kalimat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Belum tentu, Pak. Karena yang korup-korup itu badannya sehat kalau gitu. Kalau kita tengok para koruptor-koruptor itu, para maling-maling itu, termasuk maling jemuran itu badannya sehat kalau gitu. Tapi jiwanya tidak kuat. Kuat dalam artian tidak kuat menahan keinginan-keinginan untuk mengambil hak yang bukan haknya gitu. Inilah yang disebut dengan taufik atau hidayah, itu adalah kekuatan jiwa. Begitu juga kalau kita lihat kan seperti tetangga-tetangga kita di masjid ini kan banyak yang sehat-sehat tuh. Orang Islam badannya sehat, tapi jiwanya tidak kuat. Selimut yang cuman setengah kilo itu aja tidak tertanggalkan. Tidak bisa ditarik dari badannya gitu, beratnya gitu, untuk menanggalkan selimut dari badan itu. Badannya kuat padahal, tapi karena jiwanya lemah, tidak kuat, mentalnya atau taufik tidak diberikan oleh Allah, makanya mereka tidak bisa ikut gitu. Walaupun rumahnya dekat masjid.
Makanya hidayah selalu kita minta kepada Allah 17 kali gitu. Malahan bukan 17 kali, 34 kali. Kalau menurut tafsir Al-Maraghi, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim itu Pak, itu pada hakikatnya adalah mohon bimbingan hati atau taufik gitu. Yang diminta itu bimbing hati kami, jiwa kami, beri kekuatan kami untuk menjalankan perintahmu, meninggalkan laranganmu yang disebut dengan jalan yang lurus. 17 kali gitu, 17 rakaat. Ditambah lagi dengan duduk doa antara dua sujud. Nah itu diminta lagi tuh. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi 17 kali kita mohon tuh. Ada dalam doa antara dua sujud, ada yang 8. Ada juga yang 5. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada yang 8 kalau kita yang biasa hafal dari SD dulu, yang 8 itu Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi Bapak dan Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita sibuk, ya terlalu sibuk, setelah kita salat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, baca istighfar 3 kali, dah kita keluar, kita kerjakan aktivitas kita, udah. Ya, karena apa? Karena di dalam salat itu ada zikir, ada doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita mengkaji tentang larangan mengambil tanah orang lain gitu. Di dalam Islam, di dalam kalimat takwa itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para ustadz atau para mubaligh sering mengkaji kalimat takwa itu terdiri dari letter atau abjad atau huruf ta, qaf, waw, dan ya gitu. Karena kita diperintahkan oleh Allah agar selalu bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi kalau menurut para ustadz, para mubaligh ada yang menyampaikan takwa itu adalah singkatan dari sifat-sifat yang ada di dalam diri orang yang bertakwa itu. Itu diambil dari 4 huruf itu gitu. Yang pertama adalah tawadu. Jadi orang yang bertakwa itu memiliki sifat tawadu. Wajib. Jadi kalau kita baca dalam Quran, kita baca dalam hadis, sifat tawadu itu wajib bagi orang yang bertakwa. Kalau orangnya merasa diri bertakwa tidak memiliki sifat tawadu, berarti belum takwa. Di dalam Al-Quran sudah kita ketahui, salah satu penyebab iblis itu keluar dari surga karena tidak memiliki sifat tawadu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika Allah Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, illa iblis, maka para malaikat sujud semua gitu, kecuali iblis. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi iblis itu tidak mau sujud, yaitu dikarenakan enggan.
enggan mengikuti mentaati perintah Allah. Kenapa enggan? Wastakbara, karena iblis itu sombong. Dan kemudian kafir. Jadi sifat tawadu wajib dimiliki. Malahan di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Furqan, salah satu ciri hamba Allah yang dimuliakan, yang disayangi, Abdurrahman wa ibadur rahman allazina yamsuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang disayangi, hamba-hamba Allah yang disayangi dan dicintai oleh Allah, salah satu yang pertama sifatnya kata Allah, allazina yamsuna 'alal ardi hauna. Apabila mereka berjalan di atas bumi, di permukaan bumi, hauna. Hauna itu orang beriman, orang yang hamba Allah itu tidak sombong. Hauna itu merasa diri lemah, merasa diri rendah gitu. Hati rendah hati gitu. Nah, kalau berbicara dengan orang lain, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Nah, jadi karena memiliki sifat kerendahan hati, kalau ketemu dengan orang-orang yang bodoh, berbicara ngomong ke orang-orang bodoh, itu ucapannya yang baik-baik. Nah, jadi itu sifat tawadu. Bahkan di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tidak akan masuk ke dalam surga kalau di dalam hatinya ada memiliki sifat takabur meskipun sebesar zarrah. La yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin minal kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa yang di dalam hatinya walaupun sebesar zarah, yaitu sifat sombong. Nah, jadi tawadu itu adalah lawan sifat sombong. Atau tawadu ta, kemudian qaf. Ta, qaf. Jadi taqwa. Qaf itu kata mubalik atau ustaz, qanaah. Qanaah itu adalah sifat yang wajib juga dimiliki oleh orang mukmin. Karena salah satu sifat orang yang qanaah itu sifat dasar kalau kita ingin hasanah di dunia, bahagia di dunia. Kalau kita ingin menjadi manusia yang hasanah atau bahagia di dunia, sifat qanaah itu wajib dimiliki. Karena lawan dari sifat qanaah itu adalah rakus, canguk gitu. Jadi orang yang bertakwa wajib memiliki sifat tawadu, dan yang kedua qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya setelah berusaha maksimal. Ya. Kalaupun mencari kelebihan-kelebihan dari harta, tetapi diiringi dengan mengingat Allah agar jangan sampai tidak terkendali sehingga tidak dipakai lagi rambu-rambu, sehingga untuk mencari kedudukan, untuk mencari harta, halal, haram, hantam gitu. Nah, jadi orang yang qanaah itu orang yang tetap berusaha, tetapi setelah berusaha maksimal dia terima apa adanya. Makanya di dalam hadis disebutkan qanaah ini disebutkan oleh di dalam hadis, yaitu salah satu sifat yang wajib dimiliki. Karena qanaah ini gabungan dari sifat ikhlas dan sabar dan syukur gitu. Sabar terhadap yang tidak kita miliki atau yang belum kita capai, dan bersyukur terhadap apa yang sudah dimiliki. Jadi orang yang bertakwa wajib memiliki sifat qanaah, menerima ada apa adanya gitu. Jadi tidak banyak ngomel gitu kan. Nah, kita kan sering ngomel gitu Pak, apalagi sekarang gitu. Qanaah. Dan yang ketiga
kata para mubalik, para ustadz, yaitu waw, taqwa. Waw adalah wara. Nah, yang akan kita kaji Bapak-bapak dan ibu-ibu tentang larangan mengambil hak orang lain ini salah satu sifat orang yang bertakwa. Jadi wara, hati-hati. Fokus kajian kita adalah hati-hati terhadap kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang zalim. Jadi hati-hati. Nah, jadi di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diambil dari syarah mengambil tanah orang lain secara zalim, yaitu syarah Bulughul Maram. Hadisnya nomor 767. Hadis dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maniqtata'a shibran minal ardi zulman, tawwaqahullahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin." Dalam bahasa kitanya, barang siapa yang memotong atau mengambil sejengkal tanah orang lain secara zalim, maka nanti Allah akan membebani di lehernya. Membebani di leher itu maksudnya dikuduk gitu, dikalungkan gitu. Dikalungkan nanti di hari kiamat 7 lapis bumi. Itu kata Rasulullah. Barang siapa yang mengambil, memotong atau mengambil sejengkal tanah secara zalim. Secara zalim itu ya mungkin karena kita punya kebun, punya tanah, sudah itu orang punya tanah sebelah kita kok mungkin jarang ke kebun kita, atau di tanah sebelah kok orangnya ya mungkin ya agak masa bodoh lah gitu kan. Nah, sudah itu pagarnya kita geser-geser. Kami ada pernah lihat tuh Pak sekalian, ada orang yang licik model itu, ya dibikinnya pagar. Pertama itu dia bikin pagar tanahnya itu. Di luar pagarnya itu ditanamnya bunga-bunga gitu kan. Nanti bunganya sudah tumbuh, pagarnya dicopot, kemudian bunganya itu dipagar lagi dari luar, dikit-dikit tuh. Akhirnya tanahnya meluas gitu. Nanti kata Rasulullah, orang yang model itu akan dikalungkan bumi, 7 lapis bumi nanti pada hari kiamat. Jadi penjelasan atau syarah daripada Bulughul Maram ini, ya ada hal-hal yang penting ya, dari hadis ini. Bahwasanya sesungguhnya Allah, dalam syarah ini menyebutkan sesungguhnya Allah dan Rasul sangat mengagungkan hak-hak manusia, sehingga Allah berfirman, dan janganlah kamu la ta'kulu amwalakum bil batil, janganlah kamu memakan harta saudaramu sebagian kamu dengan cara yang batil. Malahan dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian adalah haram. Jadi kehormatan ya, kalau dalam hadis yang lain kehormatan, darah dan begitu harta orang lain itu haram kita ganggu gitu. Jadi maka tidak halal siapapun yang mengambil sesuatu milik orang lain kecuali dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu ya dengan jual beli atau tukar tambah dan lain sebagainya sesuai dengan syariat. Jadi boleh kita menginginkan hak orang lain tapi dengan cara yang baik. Maka yang kedua kata Rasulullah oleh para ulama, kata di dalam syarah ini, oleh karena Rasulullah memberitahukan bahwa barang siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain, maka Allah akan menimpakan kepadanya dengan 7 lapis bumi sebagai balasan baginya atas kezaliman pada pemilik tanah orang lain.
di mana ia telah menguasai secara zalim. Gitu. Jadi kalau kita tidak ingat mati, Pak, Ibu-ibu, orang yang tidak ingat mati dan tidak meyakini ganjaran atau balasan di akhirat, itu kadang-kadang ada yang tahan konoa kalau bahasa kaminya, gara-gara tanah sejengkal gitu, sebunuhan. Ada tetangga kami itu, Pak, saking kendaknya ngambil tanah orang tuh, sampai berurusan, ada sampai berapa bulan ngurusnya gitu. Saking kendaknya ngurus tanah itu, kepinginnya tanah sebelah tetangga itu. Nah, sampai sekarang itu tidak berbaikan. Ujungnya yang ngambil tanah kok mati gitu. Sudahnya mati, tetangga kok minta, tolonglah bang, sama orang rumah, tolonglah nih kecek kan tetangga itu minta maaf. Apa kecek tetangga yang sebelah yang tanahnya diambil, aku tidak akan maafkan gitu. Kenapa Pak? Betul-betul terzalimi gitu. Bayangkan dindingnya sudah ditegak begitu Pak. Saking gendaknya ngambil tanah itu disuruh runtuhkan lagi gitu. Jadi sakitnya nantinya. Sampai ada beberapa bulan tidak nyenyak tidur, tidak enak makan tetangga itu. Karena dirongrong terus kepingin tanah itu gitu. Nah, kini matinya gitu, ngidoknya gitu Pak. Masuklah ke tanah itu. Gitu. Akhirnya tinggal dalam tanah 2 meter. 2 meter kali 75. Apalah yang nak direbutkan tanah gitu Pak. Jadi kezaliman yang diharamkan. Nah, jadi yang ketiga, sesungguhnya kezaliman diharamkan sedikit atau banyak. Inilah manfaatnya dari menyebut kata sejengkal. Jadi sejengkal itu minimal gitu kan. Ya kalau sejengkal itu berapa nian lah gitu sejengkal. Sejengkal itu dari ujung kelingking sampai ujung telunjuk itu sejengkal udah dikit. Ya paling-paling baca bikin pagar aja gitu. Nah, walaupun sedikit model itu tetap akan diminta pertanggungjawaban. Yang penjelasan yang berikut, sesungguhnya barang siapa yang memiliki permukaan tanah, maka ia memiliki juga bagian dalam tanah sampai kepada batas ujung tanah. Seseorang tidak boleh meletakkan terowongan atau lubang dan sejenisnya kecuali dengan izinnya. Nah, itu perlu juga Pak. Kita kan kita sering mungkin pernah juga kita alami, ada seseorang ingin bikin bangunan. Dan ingin bikin bangunan itu, kita bikin bangunan itu habis-habisnya tanah. Ya karena ingin membangun agak bertingkat, tentu ya corannya itu, pondasinya itu harus pakai pondasi cakar bayam kan, dan perlu tanah yang luas tuh. Tapi bukan di atas gitu Pak, di bawah. Di dalam tanah itu kira-kira 1 meter atau 2 meter digali, bikin cakar ayam itu kan perlu lebar tuh tanahnya gitu. Sementara yang nak kita pagar, yang nak kita dinding adalah pas tanah kita. Di bawah itu juga harus minta izin tuh. Di bawah tanah yang di bawah itu juga, karena tanah itu sendiri bukan hanya di atas gitu, di bawah juga pemilik tanah itu berhak. Jadi pemilik tanah berhak memiliki sesuatu yang di dalam tanah dari batu-batuan atau barang-barang tambang yang padat, ia boleh menggali sesuai dengan kehendaknya. Jadi ketika kita bikin cakar ayam di batas tanah kita itu, kita harus minta izin dulu gitu kepada tetangga kita. Boleh tak kami gali di bawah sedikit untuk menganukan pondasi ikut supaya pondasi ikut. Kalau tidak tuh kita mengambil hak orang lain juga gitu. Walaupun secara kasat mata di dataran di atasnya tidak kita ambil gitu. Itulah yang disebut dengan warak Pak. Ada di dalam sebuah riwayat, kami ingat tuh kami baca dalam buku Riyadhus Shalihin terjemahan jilid 1. Dan kami halamannya udah ingat gitu. Malam tadi kami cari lagi, lupa di mana halamannya gitu. Begitu waraknya orang-orang dahulu. Rasulullah pernah meriwayatkan.
Jadi hadis ini bukan di zaman Rasulullah, tapi Rasulullah menceritakan gitu. Sama dengan cerita orang yang membunuh 99 orang itu. Yang membunuh 99 orang itu adalah Rasulullah menceritakan di zaman dahulu. Begitu juga tanah ini. Ada seseorang, kata Rasulullah, zaman dahulu nya beli tanah Pak, satu kapling tanah, satu bidang tanah. Kemudian mungkin tanah itu ingin diolah, atau mungkin bikin kebun, atau mungkin bikin bangunan. Waktu gali-gali tanah itu Pak sekalian, tegalilah itu kendi, ya. Dan kendi itu dilihat dalamnya itu rupanya ada meh gitu, ada emas gitu. Nah, jadi waktu gali tanah, tegali ya kendi itu, guci ya, seperti guci itu kan. Waktu dibuka, dikeluarkan isinya rupanya emas gitu. Akhirnya yang punya tanah itu berpikir, iko waraknya, itu namanya hati-hati sekalian. Jadi yang beli tanah itu tadi, wah, kok kan kita beli tanahnya kan cuma di atas, yang di bawahnya kan tidak gitu. Apa yang ada di dalam tanah itu bukan hak kita gitu. Akhirnya pergi ke rumah orang yang jual tanah, yang punya tanah yang lama itu. Pak, Bu, kami kemarin buka nyangkul tanah, sudah itu di dalam kok ada guci kok isinya kok meh gitu, emas gitu. Kata yang punya tanah, yang jual yang tanah yang punya tanah yang lama, kami jual tanah, kok sama-sama warak Pak. Mungkin kalau kini tidak ada kok yang model itu. Kalau yang model itu rasanya kini tidak gitu kan. Malahan kami ingat dulu bahwa sekalian waktu nak bikin PLTA hujan emas dulu, ada orang pasar kok tahu tanah tu nanti akan diganti dengan harga yang mahal, cari tanah yang buruk-buruk, yang mereng-mereng tu beli gitu Pak. Sehingga orang dusun itu tuh lah kesenangan gitu kan, tanahnya yang tidak elok tu dijual harganya agak lumayan mahal gitu. Yang punya tanah itu tidak sadar kalau tanah tu nanti dibeli kayak orang PLTA, dihargai itu batang-batang yang buruk-buruk tu dinilai. Itu orang yang model itu kan. Mestinya kan kita kalau sudah tahu, ya kita ngomonglah sama saudara kita gitu. Bahwasanya jangan dijual tanah itu nanti akan dipakai untuk PLTA, untuk pengendangan air, nanti segala kebun itu tanah kamu kok dibayar kok. Tapi karena orang kau tahu, yang beli tanah tuh kalau gini itu Pak. Jadi kata yang punya tanah yang lama, tidak, kami jual tanah tuh sampai dalam-dalamnya gitu. Apa yang dalam tanah itu, ya kami jual galau gitu. Walaupun dia sudah dinampakkan emas itu sekalian. Tidak, kata yang beli tanah kok, yang punya tanah yang baru kok. Kami jangan beli tanah cuma di hatinya. Tidak, akhirnya berebut nolak gitu Pak. Beda kayak gitu kan. Kalau kayak gitu mungkin pacak konoan tuh. Aku nanam dulu padahal tidak ada gitu kan. Ujung-ujung sekalian beributlah, dibawa ke pengadilan. Itu Pak, orang-orang warak itu kan ke pengadilan itu bukan untuk ngambil hak orang lain tapi untuk nolak jangan sampai termakan hak orang lain. Itu kalau di zaman-zaman dulu, termasuk juga pernah kita dengar riwayat kan cerita ada orang beradik, ya 3 beradik ya, beribut gitu sampai ke pengadilan. Yang diributkan apa Pak? Yang diributkan yaitu berebut nak melihara berbakti orang tua. Jadi anak yang tua minta orang tua kok, maknya kok aku yang ngurus. Kecil yang nomor 2 aku yang berhak, yang kecil juga aku yang berhak gitu. Jadi berebut nak ngurus orang tua gitu. Coba kalau kita Pak, tengok orang tua gitu, jangankan berebut gitu, mungkin kita saling nolak gitu. Makanya di Indonesia aku ada rumah jompo gitu. Karena banyak anak-anak yang tidak galak melihara orang tua gitu. Itu ada sampai sidang gitu. Sidangnya itu untuk berebut bagaimana mereka itu masing-masing menginginkan berbakti kepada orang tua. Ngurus orang tuanya yang sudah jompo itu. Jadi berebut ngurusnya gitu Pak. Kalau kini justru berebut nolak gitu. Jadi akhirnya sekalian, yang punya tanah yang lama nolak, yang beli tanah yang lama juga nolak.
Akhirnya hakim iko cak iko aja, padahal iko aja. Ditanya ke yang punya tanah yang lama, bapak ada anak tak? Anak gadis atau anak bujang? Kata yang punya tanah yang lama, aku ada anak gadis gitu. Kalau bapak yang punya tanah yang baru beli tanah aku, macam mana di rumah ada anak tak? Ada anak bujang gitu. Model iko aja. Kamu nikahkan anak kamu orang itu, meh itu kasih semua anak kamu gitu. Itu sekalian. Begitu waraknya orang-orang yang memahami keyakinan seluruh apa yang dia perbuat akan diminta pertanggungjawaban. Karena di dalam Quran kan jelas Pak, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapapun yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan. Bukan diperlihatkan aja Pak sekalian. Yakin kita tidak hanya sekedar dilihat-lihatkan aja, tapi diminta pertanggungjawaban. Summa latus alunna yauma izin anin naim. Itulah warak. Jadi tawadu, qanaah, warak. Dan yang keempat kata para ulama atau ustadz, yang keempat itu ya tawadu. Tulisan takwa itu kan wanya itu kan bukan alif yang memanjangkan, tapi ya. Makanya kalau istilah orang ustadz dulu tuh alif bengkok itu wa itu pasti baca panjang gitu. Sama dengan al-huda itu kan hudanya tuh bukan alif tegak tuh, tapi alif ya gitu, alif bengkok gitu namanya. Ya itu apa sekalian? Yakin. Jadi kalau kami kaji, keyakinan itulah yang membuat orang tawadu, dan keyakinan itulah yang membuat orang qanaah, dan keyakinan itulah yang membuat orang wara. Jadi orang-orang yang bertakwa itu memiliki watak, yaitu yang pertama tawadu, yang kedua qanaah, dan yang ketiga wara. Yang keempat, walaupunnya yang keempat, tapi ini dasarnya gitu. Dasarnya adalah keyakinan, iman dan yakin kepada Allah dan hari akhirat. Ketika iman dan yakin kita kepada Allah dan hari akhirat, insya Allah kita akan menjadi orang yang tawadu. Kalau kita beriman kepada Allah dan yakin kepada Allah dan hari akhirat, pasti kita qanaah. Kalau orang kita beriman dan yakin kepada Allah dan hari akhir, pasti orang tersebut memiliki sifat wara atau hati-hati. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu aja kajian kita tentang dilarang untuk mengambil hak orang lain, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Siapa yang memotong atau mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan, membebani lehernya nanti di hari kiamat dengan 7 lapis bumi gitu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mengingatkan diri kami dan kita sekalian. Kalau ada di antara kita yang lah telanjur, minta rela gitu. Ada yang nanya Pak, protes? Cok kalau ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.